Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang telah diberikannya. Nah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita kembali berhimpun, berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikenal sebagai umatnya karena perilaku baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kajian kita sebelumnya di pelajaran kita yang lalu, ibu-ibu Bapak sekalian, kita sudah mendalami salah satu dari aspek mendasar di dalam pelajaran bahasa Arab. Itu pada pelajaran kita yang ke-17 kita membahas lebih lanjut terkait dengan apa yang dulu kita kenal dengan istilah ciri khusus bahasa Arab, yaitu dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas. Ya, kita sudah mempelajari kata yang mudzakkar seperti apa, kata yang muannas seperti apa. Sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Jadi pemahaman kita semakin luas, semakin dalam. Ya, ini akan jadi modal kita untuk memahami bahasa Arab lebih lanjut, lebih dalam, lebih luas lagi. Nanti di dalam kajian-kajian kita yang akan datang, ibu-ibu, Bapak sekalian, nanti kita akan sampai pada fenomena dalam bahasa Arab yang seperti terjadi pergeseran di dalam aspek kebahasaan. Dalam pengertian ada yang kalau menurut aturan standarnya dia seperti ini, tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran dia tidak mengikuti aturan standar. Apa maksud, apa makna, dan apa pesan yang ada di baliknya. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Tapi ini kita pahami terlebih dahulu. Ada mudzakkar dan ada muannas. Untuk kesempatan kita kali ini dalam kajian kita akan mendalami lebih lanjut. Tentu ini materi kita berikutnya adalah pendalaman, penguatan untuk kaidah yang sudah kita pelajari, yaitu aturan terkait dengan isim mudzakkar dan isim muannas. Kemudian kita juga akan memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata yang sudah kita pelajari pada bagian tanmiyatul mufrodat khususnya. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki semaksimal mungkin. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasian birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, setelah kemarin kita memahami kaidah tentang mudzakkar dan muannas secara khusus, mari kita lanjutkan dengan tamrinat. Kita lanjutkan dan tamrinat. Latihan kita yang pertama ini, ibu-ibu apa sekalian, adalah kita coba menyebutkan isim mudzakkar dan isim muannas dalam doa azan di atas. Isim mudzakkar dan isim muannas, yang mudzakkar dan muannas. Nah, untuk itu kita baca ulang tentunya. Kita baca ulang, kemudian nanti secara bergiliran, secara bergantian, ibu-ibu, bapak sekalian, kenali terlebih dahulu mana yang merupakan isim. Ingat ya, supaya tidak tertukar, ada isim, ada fiil, dan ada harf. Mana kata yang masuk kategori isim, kemudian
baru kita tentukan berdasarkan ciri dan pemahaman yang kita miliki, mana yang mudzakkar dan mana yang muannas. Mari kita baca doanya ibu-ibu, Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Iya. Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ibu-ibu, Bapak sekalian. Nih, yang pertama siapa? Isimnya ya Allah. Pak Guru. Ya, silakan. Satu yang diduga isim, kemudian apakah dia mudzakkar ataukah muannats? Robba. Robba, iya. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Iya, bagus. Berikutnya silakan. Hadihi. Hadhihi, ya. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Iya. Oke, berikutnya. Ad-da'wati. Ad-da'wah diduga isim, mudzakkar atau muannats? Muannats. Muannats. Oke, berikutnya. At-tammah, baik. Diduga isim, mudzakkar atau muannats? Muannats. Iya. Muannats. Oke, muannats. Berikutnya. Wasolas. Wasolah. Wassalah. Itu satu apa dua kata atau tiga kata itu? Dua kata. Yang diduga isim yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Baik. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Oke, bagus. Berikutnya. Al-Qaimah. Al-qaimah. Baik. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Oke, bagus. Berikutnya. Mana kata berikutnya yang diduga isim? Dan mana isim yang Muhammadan. Oke, baik. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Oke, berikutnya. Wasilah. Al-wasilah. Baik. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Ya, oke. Berikutnya. Fadilah. Al-fadilah. Muannats. Oke. Berikutnya mana lagi? Asy-syarafa. Baik. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Oke, berikutnya. Ad-darajah. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Al-aliyah. Baik. Mudzakkar atau muannats? Iya, oke, bagus. Berikutnya. Ar-rafi'ah. Yang diduga isim berikutnya adalah ar-rafi'ah. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Oke, berikutnya. Makom. Iya, baik. Maqaman. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Iya. Bagus. Berikutnya. Ada hu, Yang Pak. tadi. Pak Guru, hu. Ada hu. Baik, ada hu. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Oke, bagus. Berikutnya. Mahmudan. Mudan. Mahmudan. Baik. Mudzakkar atau muannats? Ya, baik. Berikutnya. Alazi. Alladzi. Baik, alladzi juga diduga merupakan isim. Mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Mudzakkar. Oke, berikutnya mana lagi? Wa'adhu. Hu. Hu. Oke, hu. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Oke, berikutnya. Ka. Ka. K. Oke, baik.
Oke, diduga mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Iya, baik. Berikutnya. Al-mi'ad. Al-mi'ad, mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Iya, oke, bagus. Silakan dilihat lagi dari awal. Dilihat lagi dari awal, apakah ada yang terlewat? Ada satu Allah, Pak Guru. Allah. Allahumma. Baik. Mudzakkar atau Ummanya muannats? bukan. Muzakkar. Muzakkar. Mudzakkar. Oke, baik. Mari kita cek ya. Kita cek dugaan kita. Kita cek dugaan kita tadi. Oke, isim mudzakkar. Oke, ada Allahu ya. Ada Allahu, ada Rabb, Muhammadan, asyaraf, hu, maqaman, mahmudan, alladhi hu, kemudian ka, kemudian al-mi'ad. Oke, baik. Sesuai dengan dugaan kita. Berikutnya. Oke. Yang mu'annas, yang mana yang mu'annas? Yang berwarna merah. Ya, yang merah. Ada hadhihi, ada ad-da'wah, ada at-tammah, ada as-shalah al-qa'imah, ada al-wasilah, ada al-fadil, ad-darajah. Alhamdulillah, prediksi kita cocok. Prediksi kita cocok. Hanya saja yang lama tadi adalah kata Allahu. Ya. Kata Allahu. Allahumma, apa maknanya Allahumma? Ya Allah. Ya Allah. Jadi ma di sini itu seperti ya. Jadi Allahumma sama dengan ya Allah. Jadi Allahumma maknya saja itu seperti ya itu. Ya itu seperti umma, bukan sebagai isim ya, tapi kalau fiil jauh dari kemungkinan, maka pilihannya adalah itu harf. Itu adalah harf. Oke, baik. Alhamdulillah ini dan tidak ada yang pelik, ini masih sangat sederhana dan memang tidak terlalu repot memahami mudzakkar dan muannats kecuali kalau kita tambah lagi dosisnya. Kalau kita tambah dosisnya jadi panjang juga ceritanya. Panjang sampai kemana? Misalnya ada yang sampai membahas itu yang termasuk muannats juga adalah kalau mohon maaf katanya. Yang termasuk muannats juga adalah termasuk kalau berlubang. Nah, ceritanya kok jadi jauh. Yang termasuk yang muannats juga adalah kalau berpasangan. Nah, jadi jauh yang ceritanya. Ini untuk tahap sederhana kita sudah bisa pahami mana yang mudzakkar dan mana yang muannats. Oke, kita lanjut berikutnya. Baca dan pahami maknanya. Ya. Oke, yang hamzah, ibu-ibu, apa sekalian, mari kita baca kutipan ayat-ayat yang ada dalam kelompok hamzah. Ya, dalam kelompok hamzah. Mari kita mulai yang pertama. Ya. Innallazina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atauz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Ini kalau as-solihatnya dan amilunya, amilu dan as-solihatnya ini udah kata lama. Kata lama kita yang terdekat ya, yang awal-awal kita pelajari dulu ada di pelajaran kita yang ke-8 ya, kata 8. Kemudian berikutnya kita baca wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Iya. Baik. Kita lanjut berikutnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Iya, baik. Al-Baqarah 23. Nah, oke. Nah, itu dia ada 3 kutipan ayat.
yang akan kita coba bahas maknanya. Coba diamati ulang ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian. Untuk Al-Baqarah 277 apa ada ungkapan yang belum terpahami? Ada atawu, Pak Guru. Sebelumnya kan atu kalau di pelajaran sebelumnya ya. Memberikan. Fi'il amernya itu ya, Harus. atu. Tapi bentuknya ini ada atawu gitu ya. Atau juga. Sama aja artinya. Iya, coba kita lihat ya, kita lihat. Ini makna dasarnya apa? Makna dasarnya? Mendatangkan atau memberikan. Memberikan. Coba kita lihat ke tanmiyatul mufrodatnya. Coba ke tanmiyatul mufrodat. Coba madinnya apa? Ata, Mudhari'nya. yu'ti, Kemudian amarnya. ati sama atu. Iya, baik. Ati sama atu. Itu amarnya. Tapi kalau ini yang terbaca apa? Atawu. Berarti ini bukan ya, bukan amarnya ya. Oh, bukan Bukan amarnya. Coba kita lihat lagi ke madinnya. Apa? ata. Ata. Itu domirnya apa? Ata berarti Huwa. Huwa. Oke. Ata domirnya huwa. Huwa. Nah, dulu kita belajar kalau domirnya hum, apa penandanya? Wawu alif. Nah, ini dia. Ata. Ata. Wawu alif bisa atau. Atau gitu. Nah, ini satu domir dengan amanu. Nah, satu domir dengan amilu. Nah, satu domir dengan akomu. Iya. Jadi ini apa? Jadinya tadi fiil? Fi'il madi. Iya, fiil Domir. madin. Fiil madin. Oke, Madin. Oke. Itu dia penjelasannya tentang Terima kasih, Pak. atau. Oke, langsung yang al-munafikun 10. Silakan yang al-munafikun 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti mautu kematian. Ada ungkapan yang belum terpahami atau yang kita perlu diskusikan dari surah Al-Munafikun ayat 10 tersebut? Karena dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian dari sebelum Saya masih ragu yang ya tia aja juga balik seperti yang tadi Pak Guru. Itu ada an di depannya ya. Ya kan kalau di tasrifnya itu yu'ti. Mudhari'nya. Itu yu'ti ya. Yu'ti itu dari madin apa? Dari madin ata. Jadi ata begitu ya? Ya, betul. Kalau ata sendiri itu adalah pengembangan dari yakti. Jadi Iya. ata yakti. Iya. Ata dari penambahan hamzah. Iya. Ada awalan mekan. Iya. Iya. Oke. Yakti. Oke. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan. Silakan. Ibu-ibu, bapak sekalian yang ingin berbagi pemahaman, silakan kita dengarkan bersama. Saya coba nomor 1 Pak Guru. Silakan Pak Hamid.
Suara Pak Guru, Yang Pak. putus-putus suara saya apa suara Pak Guru ya? Suara Pak Guru yang putus-putus. Pak Guru nggak ada ya. Suara Pak Amit jelas. Jelaskan ke teman. Oke, Iya. baik. Kok Ada gangguan lagi tuh. gangguan? Sinyal. Pak Hamid bisa? Baik. Baik Pak Guru, saya ulang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman berbuat kebaikan, mendirikan sholat, dan memberikan zakat, bagi mereka balasan di sisi Tuhan mereka. Di sisi Iya. Allah. Oke, bagus. Nih, ibu-ibu sekalian, untuk kata la, apa yang teringat untuk kata la? Tidak. Apa saja maknanya? Bukan la ya, Ada. bukan la ya. La. Ada milik. Milik untuk Iya, baik. Untuk bagi. Punyaan. Terus apa lagi? Milik Sungguh. atau punyaan Sungguh. untuk Sungguh bagi. ada nggak? Sungguh. Terus untuk bagi Kepada. iya, oke. Terus apa lagi? Nah, sudah? Karena. udah. Oke, sudah. Terus Kehendak. Apa lagi? sudah? Kehendak. Yang ini dulu, ini kan udah lama dan ini jarang muncul memang, jalan muncul. Ada juga la yang bermakna mendapatkan. Mendapatkan. Iya, bisa juga bermakna mendapatkan. Ini kan soal kewajaran, ya. Soal kepantasan, ya. Soal kepantasan. Nah, artinya berdasarkan pemahaman kita tentang makna secara umum, nah, lah di sini bisa juga bermakna mendapatkan. Gitu. Sehingga lahum ajruhum inda rabbihim bisa bermakna Mereka mendapatkan balasan dari Tuhan mereka. Iya, oke, baik. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari peserta yang lain, dari ibu-ibu, apa yang lain? Untuk makna 277 dari surat Al-Baqarah. Kalau ajruhun pahala itu boleh nggak Pak? Boleh. Bagaimana jadinya Bu kalau begitu? Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Iya, boleh. Ada lagi yang lain? Baik. Kita lanjut berikutnya, al-munafikun 10, silakan. Nanti kalau ibu-ibu yang lain susah untuk membuat keputusan apakah mau berbagi atau tidak, Pak Hamid bantu ya. Nih, Pak Hamid bantu. Baik, Guru. Siapa dari ibu-ibu kita yang akan kita dengarkan pemahamannya? Yang baru lulus Pak Guru, Ibu Farida, Bu Ida. Wah, sukses. Udah lulus kelas 6. Luar biasa. Lulus apa nih? Selamat. Luar biasa. Silakan, Bu Ida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkanlah dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang
datang kepada salah satu di antara kalian kematian. Udah Pak Guru. Wah, bagus, luar biasa. Udah. Nah, Sebelum kematian datang salah satu di Iya. antara kepada Iya. salah satu di antara kalian gitu. Sebelum Mm. kematian datang kepada Iya. salah satu di antara Baik. kalian. Mimma apa maksudnya di sini mimma? Mimma. Dari apa? Maksudnya apa di situ apa ya maksudnya ya? Mimma. Apa setelah membaca ayat Dari itu apa-apa, Pak sampai Guru? tuntas ya? Setelah membaca ayat Bapak itu suaranya sampai hilang. tuntas. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Tadi Bu Ida dan ibu-ibu bapak yang lain, Ya Pak Guru. setelah tuntas membaca ayatnya, apakah masih apa-apa? Oh. Masih apa-apa? Semuanya. Apakah masih apa gitu tuh? Apa enggak, apa belum ketahuan apanya gitu? Oh, Apa-apanya dong? ketahuan, Apa-apanya Pak dong? Guru. Apa Dari yang dimaksud dengan apa di situ? itu bagian dari yang direzekikan itu. Jadi apa di situ apa maksudnya? Bagian dari yang Allah rezekikan. Iya, kita mengenalnya sebagai apa itu? Apa? Yang Allah rezekikan kepada kita itu kita kenal dia sebagai apa? Kita sebut dia sebagai apa? Maksudnya? Tadi Ibu mengatakan yang Allah rezekikan, gitu ya? Ya, iya Pak Guru. Yang Allah rezekikan itu kita sebut dengan apa? Karunia. Namanya karunia gitu. Yang Allah rezekikan karunia macam-macam Pak Guru. Infak. Oke. Baik. Apa tadi Ibu? Istilah untuk apa yang direzekikan kepada kita itu namanya apa? Rezeki. Iya, rezeki. Jadi maknya pada mimma itu bisa diganti dengan rezeki. Dari rezeki yang Rezeki yang Allah berikan itu banyak apa tidak? banyak. Bagus. Mimma itu dalam pemahaman Bu Ida itu satu kata apa dua kata? Satu Dua, Pak apa Guru. dua? Dua. Kata yang pertama apa? Min. Kata yang kedua? Ma. Ma tadi maksudnya banyak apa tidak? Banyak. Kalau ada min, kemudian diikuti dengan ungkapan Iya, yang bermakna Pak Guru. banyak. Sebagian. Sebagian. Oke, silahkan. Bagaimana jadinya? Semakin kecil. Keluarkanlah sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada kalian. Bagus. Enak mengulang-ulang rezeki yang kami rezekikan. Tidak, Rezeki Pak diulang? Tidak. Oh, tidak. Kalau nggak enak mau diapain dong? Buang satu. Mau dibuang satu atau mau diganti satu? Buang satu aja. Kalau dibuang satu gimana jadinya? Keluarkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Oh, itu namanya mengganti berarti. Oh, mengganti. Iya. Kan tadi kan yang kami rezekikan katanya begitu.
Rezeki yang kami rezekikan kepada kalian diganti menjadi yang kami berikan kepada kalian. itu. Rozakna itu jenisnya apa, Bu Ida? Fi'il. Fiilnya apa? Madin. Ada makna apa di situ? Kalau begitu, Nah, ada Suka makna lupa apa aku kalau nyebutnya. itu dikenali madin? telah Iya. Coba silakan dipakai. Gimana jadinya? keluarkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Disimpannya di mana sehingga dikeluarkan? Simpannya di mana? Simpen jadi. Apa dong Pak Guru, berilah gitu. Nyuruhnya kan dikeluarkan gitu. Berarti Iya. nyimpannya di dalam kalau gitu. Berilah gitu Pak Guru. Infak. Kalau ibu-ibu yang lain gimana? Apa idenya? Mau keluarkanlah, apa berikanlah, atau ada yang lain? Nafkahkanlah boleh gak Pak Guru? Infakkanlah. Infakkanlah, baik. Nafkahkanlah. Nafkahkanlah, Indonesia ya baik. Silakan. Itu ada pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihannya. Antara nafkahkanlah dengan infakkanlah, kira-kira mana dalam bahasa Indonesia yang lebih dekat kepada makna yang kita maksud? Infak sih. Infak. Infak. Oke, baik. Silakan dipakai. Bu Ida, boleh yang tadi, boleh juga usulan dari teman-teman. Aja. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Madinnya lupa. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Terus? Sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kalian. Iya, bagus. Itu. Ya'ti apa maknanya? Datang. Yang datang apa yang datang di situ? Kematian. Dari mana kita duga bahwa kematian yang datang bukan salah seorang di antara kalian misalnya? Itu bentuk muzakar kan Pak Guru? Yang mana? Ya'ti. Apa sih? Enggak. Yang mana? Yang bentuk mudzakkar? Bukan. Apa ya? Ya'ti. Kaitan dengan itu. Itu ya Pak Guru, yang maut itu Anas ya? Dari mana diduga mu'annas? Jadi Ya'ti itu ya itu kan mu'annas. Iya Pak Guru. Dari mana kita duga Ya'ti itu mu'annas? Penanda ya depan. Kalau ada ya depan, penanda domir apa? Mudarik. Iya. Apa, Bu? Huwa. Ya di depan, penanda domir apa, Bu Ida? Oh, huwa Pak Guru. Bu Ida lagi mikirin apa? Saya lupa. Syukuran udah selesai yang dipikirkan. Ya'ti. Ya penanda huwa Pak Guru. Oke, terus? Sebelum iya. Baik, ibu-ibu bapak yang lain itu ya, kata Bu Ida tadi, Ya'ti itu maknanya datang.
Yang datang adalah kematian. Dari mana kata kematian? Dari al-mautu. Nah, tadi untuk mengkonfirmasi adalah bagaimana cara kita memahami bahwa yang datang itu adalah al-maut, bukan yang datang adalah ahad. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian. Maut itu muzakkar, Pak Guru. Oke, bagus. Ya. Kalau mau bukannya Ahad. isim, isim. Oke, gimana tadi untuk meyakinkan kita bahwa pemahaman kita cocok? Ya. Bukan ya. Maut itu mu'annas Pak Guru. Maut mu'annas. Ya, kalau dia mu'annas, dari mana kita mengenali bahwa al-maut itu mu'annas? Iya, penanda ya itu depan dua. Penanda Ya, ya. itu. Apakah al-maut ada ya-nya? Sekali lagi ibu-ibu, pas kalian, bagaimana cara kita sampai pada pemahaman bahwa yang datang itu adalah al-maut, bukan ahad yang datang. Bukan kalian yang datang, tapi al-maut yang datang. Kalau dilihat dari subjeknya Pak Guru gimana? Jadi kita Apa cari yang maksudnya? doma. Saya cari yang doma al-mautu. Itu sebagai subjek yang datang. Oke, ya, cocok. Datang kepada siapa? Gitu. Kepada ahada gitu. Ya, jadi Baik. Cocok. Apa bisa gitu? Bisa, cocok. Bisa Begitu. ya. Ya. Cocok bahwa yakti subjeknya, pelakunya adalah al-maut, Al-mautu. kematian. Ditandai dengan ada domahnya, Domah. al-mautu. Ya. Terus di situ kalau itu adalah subjeknya, lalu objeknya yang mana? Ada. Apa? Ahada. Ahada. Baik. Sudah bisa diikuti Bu Ida? Iya, Pak Guru. Kalau begitu, mana yang lebih dahulu muncul di dalam ungkapan tersebut? Objeknya apa pelakunya atau subjeknya? Ungkapan ini Objek mendahului subjek. objek Pak Guru. Iya. Apa yang Ibu ingat kalau ada objek yang muncul yang disebutkan lebih dahulu daripada subjek atau pelakunya? Apa Bu Ida? Penegasan Pak Guru. Penegasan, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain apa kalau ada objek yang muncul lebih dahulu daripada subjeknya? Jadi pasif Pak Guru. Iya, Pasif. itu ya, melahirkan makna pasif. Ya, dalam penjelasan sederhana kita dulu, tuh entah Piala Dunia, pola Piala Dunia tahun berapa itu, Ronaldo ya. Ronaldo menendang bola. Objeknya mana? Bola. Taruh bolanya di depan. Menjadi bola ditendang Ronaldo. Nah, kalau sekarang siapa ini pemain yang terkenal? Oh, keren, ada Maroko masuk ke semifinal Ya, hebat Maroko ya. Hebat tuh Maroko. Al-Fatihah. Oke. Gimana, Bu Ida? Udah bisa dicoba pemahaman dengan versi yang lain tadi? Sebelum kematian, sebelum salah satu di antara kalian didatangkan kematian gitu Pak. Oke, bagus. Ibu-ibu, Bapak yang lain bagaimana? Didatangi. Belum. Tangi mungkin yang lebih cocok. Didatangi. Apa tadi ilmunya? Objeknya, gitu ya? Didulukan.
didahulukan daripada subjeknya, lalu akan melahirkan makna pasif. Pasif. Ada yang udah punya ide? Selain yang Bu Ida tadi sudah pahami? Bu Fatimah, ya silakan coba Bu Fatimah. Sebelum salah seorang di antara kalian didatangi oleh kematian gitu kan. Iya, oke, bisa begitu ya. Kalau tidak bentuk pasif, apa jadinya Bu Ida? Sebelum kematian mendatangi salah satu di antara kalian. Iya, kalau bentuk pasif gimana jadinya Bu Fatimah? Sebelum salah satu di antara kalian didatangi oleh kematian. Iya, oke, baik, itu dia. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Fatimah. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut berikutnya. Al-Baqarah 23, silakan ibu-ibu apa sekalian. Sama seperti tadi, kalau ibu-ibu susah untuk memutuskan apa mau maju apa tidak, mencoba apa tidak, Pak Hamid boleh bantu ibu-ibu kita ya. Ya Pak, yang perlu Bu Fauzia aja Pak Guru. Ya, silakan Bu Fauzia. Bu Fauzia, biar semangat Bu. Semangat. Nah, semangat. Langsung aja ya Pak ya. Jika kalian di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah surat dari semisalnya. Maka datangkanlah surat yang semisal dengannya. Iya, bagus. Bu Fauzia, dalam kehidupan sehari-hari Ibu pernah menggunakan kata ragu enggak? Kehidupan sehari-hari ada. Ada? Ada Pak. Ada ya, kehidupan sehari-hari. Apa Ibu terbiasa berkata, saya dalam keraguan apakah mau pergi ke LBIQ apa tidak? Apa Ibu terbiasa berkata begitu? Ragu. Oke, baik. Kalau Ibu menggunakan kata ragu dalam kehidupan sehari-hari, apakah Ibu mengatakan saya ragu dari berita itu, saya ragu dari kebenaran berita itu, atau saya ragu terhadap kebenaran berita itu? Mana yang dalam kehidupan sehari-hari Bu Fauzia biasa gunakan? Kadang-kadang kalau ngomong cepet sih ragu aja, nggak pakai terhadap. Saya ragu dengan berita itu. Oh, malah Ibu pakai dengan ya. Tapi kayaknya tapi Bukan kayaknya pakai enakan terhadap, tadi, malah Ibu biasanya pakai ragu dengan ya. Iya, itu ya Bu ya. Oh ya, tadi saya nggak pakai dengan ya Pak ya. Tapi Ibu pernah nggak pakai ragu dari? Oh enggak. Enggak ya. Ya, itu artinya ibu-ibu apa sekalian, namanya kita paham itu ya kita menggunakan bahasa kita sendiri, namanya kita paham. Gitu. Gunakan bahasa kita sendiri. Iya. Tapi kalau kita tidak paham, ya, kalau kita tidak paham maka kita akan menggunakan apa yang kita pahami dari orang gitu. Sampai artinya orang biasa berkata begitu ya kita pakai aja kata-kata itu, menunjukkan bahwa kita belum memahami, belum punya pemahaman yang maksimal kalau ketika kita masih menggunakan ungkapan orang. Nah, kita coba ya Bu Fauziah ya. Pakai yang itu ya Pak ya. Jika kalian
jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah surat dari semisalnya. Sudah? Dari semisal dengan ini, Pak. Dari semisalnya. Udah, Pak. Oke, baik. Apa yang diminta untuk didatangkan, Ibu? Surat. Maksudnya kira-kira apa di sini? Yang maksudnya didatangkan itu maksudnya gimana? Maksudnya disuruh bawa gitu dari rumah terus? Bukan, dibuat. Oh, begitu. Apa Jadi, yang diminta untuk dibuat? Ayat, surah. Yang bermakna ayat yang mana? Surah ini, Pak. Oh, surah itu. Surah artinya ayat begitu? Ya. Ya, enggak sih, Pak. Enggak. Oh, apa artinya ya, surah di sini apa? Surah, Pak. Surat. Surat. Itu tunggal apa jamak? Tunggal. Tunggal. Kalau kita sebut tunggal, apa mungkin kita menyebut jumlah kalau begitu? Enggak. Enggak mungkin ya? Kalau Enggak tunggal mungkin. satu. Kalau tunggal dalam bahasa Arab berapa, Ibu? Dalam bahasa Arab. Mufrad ya, Pak ya? Ya, kalau mufrad dalam bahasa Arab berapa? Ada jumlahnya? Jumlahnya 1. Iya, itu artinya kita bisa munculkan 1 kalau kita paham demikian. Jadi dengan 1 surat semisal. Nah, karena apa? Coba kalau bahasa Indonesia, kalau beli bahasa Indonesia, mungkin ya ini saya bicara soal kehidupan sehari-hari Ibu aja. Kalau ada misalnya orang minta tolong ke Ibu, Bu, tolong belikan saya buku. Apa Bu kalimat saya? Tolong belikan saya buku. Nah, kalau Ibu ada orang Indonesia mengatakan belikan saya buku, apakah dalam benak Ibu otomatis itu bisa terbayang berapa jumlah buku yang akan Ibu beli? Tidak. Tidak, Kita nanya karena lagi, dalam bahasa berapa? Indonesia, karena dalam bahasa Indonesia itu tidak dibedakan antara tunggal dan jamak, tidak ada mufrad dan jamak, sehingga kita nggak bisa itu. Kan tadi bilangnya buku, ini buku, ya, itu kan Ibu nggak tahu kalau kemarin saya butuh 5 buku, kata Ibu nanti dibelikan, ingatkan lagi ya, kan gitu kata kita ke anak kita. Tuh, mama, adik butuh 5 buku, nanti belikan ya, kata mamanya. Iya nak, iya dek, nanti ingatkan lagi mama ya, supaya mama nggak lupa. Nah, besok apa kata si adik ketika mengingatkan mamanya? Dia akan bilang, ma belikan buku ya ma. Nah gitu, karena dia nggak kemudian serta-merta itu menunjukkan jumlah, karena dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara tunggal dan jamak. Itu. Sehingga dalam konteks ini kita bisa munculkan 1 surat. 1 surat. Itu. 1 surat. Oke, baik ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Apa yang diminta untuk dibuat? 1 surat. Ada berapa suratnya? 1. Mana yang bermakna 1 surat? Suratin. Iya, oke, baik. Silakan. Diulang, Pak. Maksudnya diulang, apakah mau sama seperti tadi atau Ibu mengulang? Perbaikan. Oh iya, silakan. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka
buatlah satu surat semisal dengannya. Iya, baik begitu. Oke. Dari ibu-ibu, Bapak yang lain ada pertanyaan terkait dengan itu? Dari pelajaran 2 minggu yang lalu yang saya Hmm. hanya lihat dari video, Pak Guru, kan ada yang satu kalimat tapi kita sederhanakan menjadi satu kata. Iya. Misalnya seperti Quran. ma nazzalna ala abdina. Ini kan sebetulnya Al-Qur'an itu gitu. Iya, betul. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an gitu. Itu bisa Iya. kayak gitu sebenarnya gitu. Betul. Iya. Baik. Dan ini ibu-ibu sekalian ya, memang walaupun pemahaman kita tadi ya, pemahaman kita di sini tantangannya adalah membuat ya. Tantangannya adalah membuat, ini tantangan yang lebih terbuka daripada membuat. Karena dia menggunakan kata fa'tubi, atabi. Atabi kan artinya mendatangkan. Artinya tidak harus kamu sendiri gitu kan. Tidak harus kamu sendiri. Ibaratnya kalau bahasanya mahasiswa atau siswa yang mengerjakan tugas akhir, boleh pakai joki ini. Kalaupun kalian nggak percaya diri, boleh tuh pakai joki. Yang penting bawa aja ke sini gitu. Apakah itu hasil karyamu sendiri ataukah tadi bantuannya. Bahkan di dalam surah yang lain itu tantangannya adalah itu manusia dan jin silakan berhimpun, berkumpul untuk membuat yang serupa dengannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hamid sudah mengingatkan kita bahwa ungkapan-ungkapan yang panjang itu ketika kita pahami bisa juga dipersingkat. Bu Fauziah dapat idenya? Insya Allah Pak. Mau dicoba dengan ide baru tadi? Yang dengan Pak Hamid ya. Iya. Jika kalian dalam keraguan terhadap Al-Quran atas hamba kami, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya. Iya, ini udah keren idenya, tapi begitu atas hamba kami, kembali lagi ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Masih ala, atas. Iya, Belum baik selanjut, ibu-ibu Pak. sekalian. Ini masih ingat tentang kana? Karena itu Karena adalah. Masih ingat tentang kana? Apa yang ibu-ibu bapak ingat tentang kana dari pelajaran kita? Ini modalnya di bahasa Arab Qurani 1 sih, ini modalnya dulu. adalah Bukan. Karena Kalau saya sih di dalam ingatan saya belum ya, rasa-rasanya saya ya, rasanya tidak tahu kalau saya pernah mengatakan begitu. Tapi kalau saya rasa-rasanya belum muncul itu, bagaimana ceritanya kana menjadi adalah itu saya belum adanya, belum ketemu ininya, ilmunya. Kana menjadi adalah itu. Yang sudah ketemu ilmunya adalah berdasarkan pelajaran kita. Pelajaran keberapa itu? Pelajaran kita yang ke-9. Pelajaran kita yang ke-9. Itu yang awal-awal dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. menjadi, Pak. Oke, terus apa lagi? Ada yang diingat? Penegasan. Oke, bagaimana ceritanya untuk penegasan? Bila dikaitkan dengan sifat, Pak, khususnya Iya, sifat Allah. oke, bagus. Apakah di sini tidak terasa di situ bahwa itu ada penegasan? Jadi ini tantangannya ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara nih, tantangan ini bukan yang ini ya, bukan ece-ece ini. Ece-ece itu bukan tantangan yang sembarangan ini.
Ya, tapi ini tantangan untuk orang-orang yang serius, yang benar-benar merasakan keraguan. Itu. Karena itu in kuntum. Bahkan dalam bahasa Arabnya ya menggunakan kata fi raibin. Fi raibin yang tadi itu. Dalam arti apa? Kalau dalam bahasa Indonesia mana yang lebih dramatisir ya? Mana yang lebih dramatisir ketika kita mengatakan saya ragu dan saya dalam keraguan? Dalam keraguan. Karena itu nih ungkapan ini dalam keraguan ini berarti ini orang benar-benar ini tantangan kepada orang-orang yang memang benar-benar merasakan keraguan terhadap kebenaran Al-Qur'an. Kebenaran Al-Qur'an. Dan ungkapan yang digunakan untuk mengatakan Al-Qur'an di sini adalah nazzalna ala abdina. Ya, nazzalna ala abdina. Dalam posisi bahwa ingin mengatakan bahwa Al-Qur'an itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dalam konteks bahwa Muhammad adalah hanya seorang hamba. Seorang hamba, apalah posisinya seorang hamba, tidak bisa berdaya, tidak punya kemampuan untuk menciptakan, tidak kemampuan untuk membuat, hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh sang majikan. Kira-kira begitu. Ketika kita melihat kata abdina. Baik, Ibu-ibu, sekalian, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan isim mu'annas pada ayat-ayat tadi. Pada ayat-ayat tadi. Ini mana ini yang dikenali sebagai isim mu'annas ini? Solihati. As-solihati, ya baik. Apalagi? As-solawata. Az-zakah. As-salata. Az-zakata. Az-zakah. Sudah? Sudah. Iya, baik. Kalau di ayat yang kedua? Al-mautu. Bisuratin. Suratin. Ini Al-Munafikun 10. Al-maut. Al-maut. Al-maut diduga mu'annas tadi gimana? Enggak, Pak. Enggak, Pak, bukan. Enggak, Pak Guru. Salah. Iya, itu ya. Tadi ada as-solihat, ada as-sholah, ada az-zakah. Baik, ada 3. Ini isim yang mu'annas. Kalau berikutnya ini tadi apa? Al-Baqarah 23. Suratin. Suratin. Protein. Iya, baik. Itu dia yang mu'annas. Tadi kalau ada dugaannya al-maut itu mu'annas, mungkin ya kita melihat kadang-kadang karena kita nyebutnya itu apa? Penanda mu'annas itu ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Ingatnya di taknya. Al-maut ada taknya. Iya. Baik, itu dia Ibu-ibu. Apa sekalian kajian kita untuk kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita bisa lanjutkan lagi dengan ayat-ayat yang ada pada bagian yang ba. Jika ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, kita bisa lakukan itu dulu, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Tapi kalau tidak, maka inilah akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Ada? Kayaknya sudah ada itu sinyal yang kuat panggilan tadi kampung tengah ya Bu Susi, sekarang kampung atas kayaknya ya. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, itu dia kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bersyukur alhamdulillah untuk ide-ide yang dulu memerlukan penjelasan panjang untuk bisa saling memahami. Kita lihat pada sesi-sesi diskusi kita yang terakhir itu, alhamdulillah kita lihat ada akselerasinya, ada percepatan di dalam memahami. Kalaupun lupa, ingatnya cepat. Kalau mau cari catatan, ketemunya juga cepat, alhamdulillah.
Baik, ini tentu adalah salah satu hikmah dari istiqomah. Kenapa? Karena ini kan pengulangan-pengulangan sebenarnya, pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan itu pengulangan-pengulangan yang kita ketahui justru sebenarnya jauh lebih banyak dari apa yang kita ulang sebenarnya. Ya, yang kita ketahui jauh lebih banyak dari itu. Tapi dengan pengulangan-pengulangan, apa yang lemah bisa menjadi tambah kuat, yang terlupa bisa segera kita ingat. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi aktif Ibu-ibu, Bapak sekalian. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan dibalas dengan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk segala hilaf, kekurangan dan alfa kami. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama Ibu-ibu, Bapak semuanya. Sampai bertemu pada pekan yang akan datang.